Selamat datang di channel Multi Audio Box Pemberontak Abadi atau Renegade Immortal. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1 Meninggalkan Rumah. Taizu duduk di pinggir jalan kecil di desa, menatap langit biru dengan linglung. Taizu bukanlah nama aslinya, melainkan nama panggilan. Karena kesehatannya yang buruk saat kecil, ayahnya khawatir ia tidak akan bertahan hidup, sehingga ia diberi nama panggilan ini sebagai tradisi. Nama aslinya adalah Wang Lin. Keluarga Wang dianggap sebagai keluarga besar di daerah tersebut, sebuah keluarga tukang kayu. Keluarga Wang sangat terkenal di daerah itu, dan mereka memiliki sejumlah toko yang menjual produk kayu. Ayah Taizu adalah putra kedua dalam keluarga. Ia lahir dari seorang selir, oleh karena itu, ia tidak dapat mengambil alih bisnis keluarga, sehingga ia meninggalkan rumah setelah menikah dan menetap di desa ini. Namun, karena ayahnya adalah seorang tukang kayu yang terampil, keluarga Taizu cukup berada, tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Mereka sangat dihormati di desa. Taizu memang sangat cerdas sejak kecil. Ia gemar membaca buku dan berpikir mendalam tentang berbagai hal. Hampir semua orang di desa setuju bahwa ia adalah seorang anak ajaib. Setiap kali ayahnya mendengar seseorang memuji Taizu, kerutan di wajahnya akan hilang dan ia akan tersenyum bahagia. Ibunya sangat menyayanginya. Bisa dikatakan bahwa ia tumbuh dalam kasih sayang orang tuanya. Ia tahu bahwa orang tuanya memiliki harapan yang tinggi padanya. Anak-anak seusianya semuanya bekerja di ladang, sementara ia duduk di rumah membaca. Semakin banyak ia membaca, semakin banyak pula yang ia pikirkan. Ia merindukan dunia di luar desa. Taizu mengangkat kepalanya dan memandang ke ujung jalan. Setelah menghela napas, ia menutup bukunya, bangkit, dan berjalan pulang. Ayahnya sedang duduk di halaman. Sambil memegang pipa, ia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Taizu, bagaimana studimu?" Saat Taizu berjalan masuk melalui pintu, Taizu bergumam beberapa kata saat lewat. Ayahnya mengibaskan abu dari pipanya, berdiri, dan berkata, "Taizu, kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tahun depan adalah ujian distrik. Masa depanmu atau tidak, semuanya bergantung pada ujian ini. Jangan sampai seperti aku, yang menghabiskan seluruh hidupku di desa. Cukup, kau mengeluh tentang ini setiap hari. Kalau kau tanya aku, Taizu, kita pasti akan lulus ujian." Ibu Taizu membawa makanan dan meletakkannya di atas meja. Ia memberi isyarat kepada keduanya untuk datang dan makan. Taizu menjawab dengan suara, lalu duduk dan dengan santai memakan beberapa suapan. Ibunya memandanginya dengan penuh kasih sayang dan memberinya beberapa potong daging yang tersisa. "Ayah, apakah paman keempat hampir sampai?" tanya Taizu sambil mengangkat kepalanya. "Kalau dihitung waktunya, seharusnya dalam beberapa hari ke depan. Paman keempatmu lebih sukses daripada ayahmu." "Hei, Ibu Taizu, apakah hidangan spesial yang disiapkan untuk paman keempat sudah dikemas semua?" Saat ayah Taizu menyebut paman keempat, ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ibunya mengangguk dan dengan emosional berkata, "Taizu, paman keempatmu adalah orang yang sangat baik. Dalam beberapa tahun terakhir ini, berkat beliau, ukiran kayu ayahmu tetap dihargai dengan baik. Jika kamu berhasil meraih kesuksesan, jangan lupa untuk membalas budi paman keempatmu." Saat Ibu Taizu sedang berbicara, terdengar suara kuda di luar pintu. Setelah suara kereta kuda, terdengar tawa riang. "Kakak kedua, buka pintunya." Taizu terkejut. Ia segera bergegas membuka gerbang utama. Ia melihat seorang pria parubaya yang tegap dengan mata berbinar berdiri di luar. Ketika melihat Taizu, ia tertawa dan mengusap kepala Taizu. Sambil tersenyum, ia berkata, "Taizu, aku baru setengah tahun tidak bertemu denganmu dan kau sudah tumbuh lebih tinggi lagi." Orang tua Taizu segera berdiri. Ayahnya, sambil tersenyum, berkata, "Kakak keempat, kurasa sudah waktunya kau datang. Cepat masuk." "Taizu, kenapa kau belum mengambil kursi untuk paman keempatmu?" Taizu dengan senang hati menyetujui. Dia bergegas kembali ke dalam rumah, mengambil sebuah kursi, dan meletakkannya di samping meja makan. Dia dengan hati-hati menyeka kursi itu dengan lengan bajunya sambil menatap penuh harap pada pria parubaya itu. Pria parubaya itu mengedipkan mata ke arahnya dan bercanda berkata, "Taizu, sejak kapan kau begitu rajin? Aku ingat terakhir kali aku ke sini, kau tidak seperti ini." Ayah Taizu melirik Taizu dan berkata, "Si bocah nakal ini hanya ingin tahu kapan kau akan tiba." Pria parubaya itu melihat Taizu tersipu dan sambil tertawa berkata, "Taizu, paman keempatmu belum melupakan janjinya padamu." Setelah selesai berbicara, ia mengeluarkan dua buku dan meletakkannya di atas meja. Taizu bersorak gembira, lalu membolak-balik buku-buku itu.
Ia hampir tak bisa menahan kegembiraannya. Ibu Taizu dengan ramah melirik putranya dan berkata kepada pria parubaya itu, "Kakak keempat, kakakmu selalu memikirkanmu. Sebaiknya kau tinggal beberapa hari lagi kali ini." Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kakak ipar kedua, ada banyak urusan keluarga yang harus diurus akhir-akhir ini. Aku harus pulang lebih awal besok pagi. Setelah kesibukan ini, aku akan kembali dan menemui kalian." Dia menatap kakak iparnya dengan tatapan menyesal. Ayah Taizu menghela napas, lalu berkata, "Jangan dengarkan istriku. Kemasi barang-barang dengan rapi besok. Urusan keluarga lebih penting. Kita bisa bertemu lain kali." Pria parubaya itu menatap ayah Taizu dan bertanya, "Kakak kedua, Taizu berumur 15 tahun, ya?" Ayah Taizu mengangguk dan berkata, "Setelah tahun ini, si kecil nakal ini akan berusia 16 tahun. Dalam sekejap, lebih dari 10 tahun telah berlalu dengan cepat." Ia menatap putranya dengan penuh kasih sayang. Pria parubaya itu berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, "Kakak kedua, ipar kedua, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Sekte Heng Yue menerima murid baru. Tahun ini, keluarga kami memiliki 3 slot rekomendasi, dan saya mendapatkan salah satunya." Ayah Taizu terkejut dan berkata dengan wajah pucat, "Sekte Heng Yue. Sekte Heng Yue yang penuh dengan para dewa." Pria parubaya itu tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Saudara kedua, itu sekte abadi. Keluarga kita masih merupakan keluarga terkemuka di daerah ini dan memiliki kualifikasi untuk merekomendasikan calon murid. Anda tahu anak saya, dia tidak terlalu pandai belajar, tetapi dia mahir menggunakan pedang dan pisau. Saya ragu sekte abadi akan menerima putra saya. Tempat ini benar-benar berharga. Saya tahu Taizu sangat cerdas sejak kecil dan selalu suka belajar. Dia mungkin punya kesempatan." Ibu Taizu merasa senang dan berkata, "Kakak keempat, ini." Pria parubaya itu mengusap kepala Taizu dan berkata, "Kakak kedua, ipar kedua, mari kita selesaikan masalah ini. Biarkan Taizu mencoba, jika dia benar-benar diterima, itu adalah keberuntungannya." Taizu menatap orang tuanya dan paman keempatnya dengan bingung. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Para abadi, apa itu para abadi?" tanya Taizu pelan dan ragu-ragu. Wajah pria parubaya itu berubah serius. Sambil menatap Taizu, dia berkata, "Taizu, para immortal adalah mereka yang bisa terbang di langit. Mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita, manusia biasa, pahami." Taizu merasa bingung tetapi kemudian penasaran dengan para immortal. Ayah Taizu dengan bersemangat berdiri, menarik ibu Taizu, dan hendak membungkuk kepada pria parubaya itu. Pria parubaya itu dengan cepat menarik mereka berdiri dan dengan tulus berkata, "Kakak kedua, apa yang kau lakukan? Ibuku meninggal dunia terlalu cepat. Jika bukan karena ibu kakak kedua yang merawatku, aku tidak akan ada di sini hari ini. Taizu adalah keponakanku dan ini adalah hal terkecil yang bisa kulakukan." Ayah Taizu mulai menangis. Ia menepuk punggung pria parubaya itu dengan keras, mengangguk, dan dengan tegas berkata kepada Taizu, "Ingat, Wang Lin, jangan pernah lupakan apa yang telah dilakukan paman keempatmu untuk kita, jika tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai anakku." Hati Taizu bergetar. Meskipun ia tidak mengenal para immortal, ia dapat mengetahui dari ekspresi orang tuanya bahwa mereka memandang masalah ini dengan sangat penting. Ia berlutut di depan paman keempatnya dan bersujud beberapa kali. Pria parubaya itu menarik Taizu dan memujinya. "Anak yang baik, bersiaplah dan aku akan menjemputmu di akhir bulan." Malam itu, Taizu tidur lebih awal. Ia masih bisa mendengar suara ayahnya dan paman keempatnya. Ayahnya sangat gembira. Meskipun jarang minum, ia harus minum beberapa gelas bersama paman keempat hari ini. Para abadi, siapakah mereka? Hati Taizu sangat bersemangat. Ia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah sebuah kesempatan untuk melihat dunia luar. Paman keempat pergi pagi-pagi keesokan harinya. Taizu dan orang tuanya mengantarnya di pintu masuk desa. Dalam perjalanan pulang, ia jelas memperhatikan bahwa ayahnya tampak jauh lebih muda. Matanya dipenuhi harapan. Harapan yang terpancar dari matanya jauh lebih besar daripada saat ia hanya ingin Taizu lulus ujian distrik. Tidak ada rahasia di desa itu, bahkan jika itu adalah berapa banyak anak anjing yang dilahirkan seekor anjing. Semua orang di desa akan mendengar beritanya. Tak lama kemudian, semua orang di desa mendengar kabar dari ibu Taizu dan semua tetangga datang berkunjung. Tatapan semua orang terhadap Taizu berbeda dari sebelumnya. Beberapa dipenuhi rasa iri dan yang lain cemburu. Keluarga Wang telah melahirkan seorang putra yang baik. Ia telah diterima sebagai murid sekte Heng Yue. Aku telah mengamati anak ini, Taizu, sejak ia tumbuh dewasa. Dia sangat cerdas sejak kecil.
Sekarang dia adalah murid sekte Hang Yue. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Taizu, kamu punya bakat luar biasa. Kalau kamu sukses di masa depan, jangan lupa datang berkunjung. Obrolan-obrolan itu memenuhi telinga Taizu, membuatnya seolah-olah Taizu sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Setiap kali orang tuanya mendengarnya, mereka tak henti-hentinya tersenyum. Kerutan di wajah mereka pun berkurang drastis. Setiap kali Taizu berjalan sendirian di desa, semua penduduk desa akan dengan antusias bertanya kepadanya tentang ini dan itu. Bahkan ada orang yang menyuruh anak-anak mereka untuk mengikuti Taizu sebagai contoh. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Kabar tentang Taizu menjadi murid sekte Hang Yue menyebar dengan cepat. Semua penduduk desa di sekitarnya datang untuk menemui Taizu. Semua orang yang datang membawa hadiah. Orang tua Taizu tidak bisa menolaknya, tetapi saat mereka pergi, orang tua Taizu merencanakan hadiah balasan. Menurut ayah Taizu, putra kami akan menjadi seorang immortal di masa depan, jadi dia tidak bisa berhutang budi. Kami akan menyiapkan hadiah balasan untuk semua pengunjung. Tak lama kemudian, keluarga Wang mengetahui bahwa paman keempat Taizu memberikan tempat putranya kepada Taizu. Satu demi satu, mereka datang untuk memberi selamat kepadanya. Ayah Taizu sangat menghargai kunjungan kerabat karena banyak dari mereka dulu meremehkannya dan mengusirnya dari keluarga bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah mereka semua datang mengunjunginya, ia merasa seolah kesedihannya selama bertahun-tahun langsung sirna. Dia dan ibu Taizu berdiskusi sebentar dan memutuskan untuk menjamu semua orang dengan layak. Mereka menghabiskan banyak uang untuk menyewa guru desa untuk menulis undangan yang akan dikirim kepada kerabat mereka. Guru desa itu tidak menginginkan uang, ia ingin Taizu mengakui bahwa ia tumbuh besar dan belajar di bawah bimbingannya. Taizu tidak keberatan karena itu memang benar. Setelah undangan dikirim ke sebagian besar anggota keluarga Wang, jumlah tamu yang hadir sangat banyak sehingga ayah Taizu harus memindahkan lokasi pesta ke alun-alun desa dan mengadakan pesta besar. Penduduk desa membantu menghibur para tamu. Sambil berbincang satu sama lain, mereka terus-menerus memuji Taizu. Ayah Taizu membawa istri dan putranya ke pintu masuk desa untuk menyambut para tamu secara pribadi dan memperkenalkan setiap kerabat kepada Taizu. Ini kakekmu yang ketiga. Saat ayah meninggalkan keluarga, kakekmu yang ketiga diam-diam banyak membantu. Taizu, kamu harus ingat untuk membalas kebaikannya, kata ayah Taizu sambil membantu seorang pria tua berambut putih. Taizu segera mengangguk. Lelaki tua itu memandang Taizu dan berkata, saudara kedua, waktu berlalu begitu cepat. Putramu sudah sebesar ini, masa depannya sudah lebih cerah daripada masa depanmu. Wajah ayah Taizu berseri-seri. Ia tersenyum dan berkata, kakek ketiga, Taizu memang pintar sejak kecil. Ia pasti akan lebih hebat dariku. Santai saja, istriku, bantulah kakek ketiga. Ibu Taizu dengan cepat membantu lelaki tua itu berjalan menuju pesta. Melihat lelaki tua itu pergi, ayah Taizu mendengus dan berkata kepada Taizu, lelaki tua itu meremehkan ayahmu dan mengusirku. Sekarang kau memiliki masa depan yang cerah, dia datang untuk memberi selamat kepadaku. Dia memang tipe kerabat seperti itu. Taizu mengangguk dengan bingung dan bertanya, apakah paman keempat akan datang? Ayah Taizu menggelengkan kepalanya. Paman keempatmu mengirim surat, dia tidak akan bisa kembali sampai akhir bulan. Pada saat itu, kereta kuda lain tiba di pintu masuk desa. Seorang pria berusia lebih dari 50 tahun keluar. Dia menatap ayah Taizu dan berkata, kakak kedua, selamat. Wajah ayah Taizu berubah rumit dan dia berkata, kakak. Mata lelaki tua itu menyapu pandangan ke arah Taizu. Dia tersenyum. Kakak kedua, jadi ini putramu. Lumayan, mungkin dia benar-benar akan terpilih. Ayah Taizu mengerutkan kening, meregangkan badan, dan berkata, Taizu mungkin tidak memiliki banyak prestasi, tetapi dia pintar dan suka membaca buku. Dia pasti akan terpilih. Itu belum tentu benar. Ketika Sekte Abadi mencari murid, ada persyaratan yang sangat ketat. Saya lihat anak ini sangat bodoh. Pergi ke sana hanya akan membuang waktu baginya, kata sebuah suara angkuh dari dalam kereta, lalu seorang anak laki-laki berusia 16 atau 17 tahun melangkah keluar. Bocah laki-laki itu tampak sangat tampan. Dia memiliki alis seperti pedang melengkung, wajah seperti Guan Yu, dan mata yang penuh penghinaan. Ayah Taizu menatapnya tajam, dan Wang Lin membalas tatapannya dengan tatapan dalam tetapi tidak mengatakan apapun. Wajah lelaki tua itu berubah merah dan dia berteriak, Wang Zuo, bagaimana bisa kau begitu tidak sopan? Ini paman keduamu dan adikmu Wang Lin. Kenapa kau tidak menyapa mereka? Dia menoleh ke ayah Taizu dan berkata, kata-kata putraku tidak baik. Kakak kedua, jangan hiraukan dia, tapi saat dia berbicara, dia tiba-tiba berbalik dan berkata,
Tapi kakak kedua, bukan hal yang mudah bagi para immortal ini untuk menerima seorang murid, ini adalah masalah takdir. Kali ini, karena Sekte Hang Yue sangat tertarik pada putraku, keluarga Wang kita diberi 3 tempat, termasuk miliknya. Ayah Taizu mendengus dan berkata, jika putramu bisa melakukannya, maka putraku pasti akan terpilih. Pemuda itu tertawa, tak peduli dengan kata-kata lelaki tua itu. Dengan nada meremehkan, ia berkata, jadi, kau paman kedua. Sebaiknya kau jangan terlalu optimis. Jalan kultivasi sangat kompleks, dan hanya 1 dari 10.000 orang yang mampu mempelajarinya. Bagaimana mungkin ia bisa bersaing denganku, yang meskipun belum menjadi murid resmi, telah dipilih langsung oleh seorang guru abadi. Wajah lelaki tua itu berseri-seri penuh kebanggaan, lalu ia memarahi pemuda itu dan membawanya ke arah pesta. Taizu, jangan khawatir. Sekalipun kamu tidak terpilih, tidak apa-apa. Masih ada ujian distrik tahun depan, kata ayah Taizu dengan sungguh-sungguh setelah menahan amarahnya. Wang Lin berbisik dengan percaya diri, ayah, jangan khawatir. Aku akan terpilih. Ayah Taizu menepuk bahu putranya dengan lembut. Matanya dipenuhi secercah harapan. Satu demi satu, mereka menyapa banyak kerabat. Ayah Taizu membawanya kembali ke pesta. Di depan mereka terbentang pemandangan ramai orang-orang yang sedang merayakan. Ayah Taizu berseru, saudara-saudari terkasih, penduduk desa sekalian, saya, Wang Tiansui, bukanlah orang yang berbudaya dan tidak banyak bicara, tetapi hari ini, saya sangat bahagia karena putra saya mendapat kesempatan untuk menjadi murid Sekte Hang Yue. Ini adalah momen paling membahagiakan dalam hidup saya. Saya tidak akan berkata lebih banyak, tetapi terima kasih semuanya telah datang. Ia mengangkat cangkirnya dan menghabiskan anggur di dalamnya. Saudara kedua, putramu sangat cerdas sejak kecil. Dia pasti akan terpilih, seperti putra Wang Zhu, dan menjadi seorang immortal. Kakak kedua, memiliki putra seperti Taizu berarti hidupmu tidak sia-sia. Di masa depan, yang perlu kau lakukan hanyalah menunggu untuk menikmati keberuntungan. Taizu, kau harus membuat ayahmu bangga. Kau harus masuk Sekte Hang Yue apapun yang terjadi. Ada banyak pemandangan cerah di mana-mana. Suara perayaan terdengar dari segala penjuru. Namun, ada banyak orang seperti ayah Wang Zuo, yang di permukaan memberikan ucapan selamat tetapi dalam hati selalu memandang rendah ayah Taizu dan Taizu sendiri. Ayah Wang Zuo memandang putranya, lalu ke Taizu. Dia merasa sangat tidak puas. Tindakan kakak keempat di luar dugaannya, tetapi karena para immortal tidak buta, tidak mungkin Taizu akan terpilih. Orang-orang lewat satu per satu. Ayah Taizu menarik Taizu dari meja ke meja untuk bersulang dan memperkenalkan berbagai kerabat yang tidak dikenalnya. Hari ini, ayah Taizu telah minum banyak anggur. Ia belum pernah dihormati sebaik ini sebelumnya. Pesta berlangsung hingga larut malam dan semua orang mulai pulang. Sebelum pergi, dan masih dengan tatapan meremehkan, Wang Zuo, tanpa disadari siapapun, berbisik kepada Taizu, dasar bodoh, kau tidak akan terpilih. Kau tidak cukup baik. Dia pergi bersama ayahnya sambil menampilkan senyum penuh penghinaan. Setelah pulang ke rumah, Taizu berbaring di tempat tidurnya. Diam-diam dalam hatinya ia memutuskan bahwa ia harus terpilih apapun yang terjadi. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Hari ini, paman keempat Taizu tiba dengan kereta kuda. Orang tua Taizu segera menyambutnya masuk. Pria parubaya itu membasuh wajahnya dan buru-buru berkata, kakak kedua, kakak ipar kedua, saya tidak bisa tinggal lama kali ini. Saya akan membawa Taizu pergi. Sekte Hang Yue akan datang menjemput calon murid besok pagi. Ayah Taizu terkejut. Jejak kesedihan muncul di wajahnya. Ia berkata dengan tegas, baiklah. Taizu, ikuti pamanmu yang keempat. Jika kau terpilih, belajarlah dengan tekun di Sekte Hang Yue. Namun, jika kau tidak terpilih, jangan khawatir dan pulanglah. Taizu, yang tidak ingin meninggalkan orang tuanya, mengangguk dengan berat. Ibunya mengeluarkan sebuah bungkusan dari kamar dan dengan penuh kasih berkata, Taizu, dengarkan paman keempatmu dan jangan membuat masalah. Dunia luar tidak sama dengan rumah, kamu harus bersabar. Ibu sudah menyiapkan beberapa pakaian baru untukmu. Selain itu, ada juga ubi jalar panggang kesukaanmu. Ibu akan merindukanmu. Jika kamu tidak terpilih, pulang saja. Saat ibu Taizu berbicara, air mata mulai menggenang di matanya. Taizu belum pernah meninggalkan desa sepanjang hidupnya. Ini adalah kali pertama dia pergi. Paman keempat dengan emosional berkata, Taizu, kamu harus terpilih agar orang tuamu bangga. Kakak kedua, ipar perempuan kedua, keluarga akan mengadakan perayaan besar dalam beberapa hari lagi, jadi aku terlalu sibuk hari ini. Besok, aku akan menjemput kalian. Hasil untuk ketiga kandidat seharusnya sudah keluar saat itu.
Dia dengan cepat menarik Taizu ke atas kereta, mencambuk kuda, dan berangkat. Dengan air mata berlinang, orang tua Taizu menatap kereta kuda itu yang dengan cepat menghilang di kejauhan. Taizu belum pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Apakah dia akan diintimidasi? Kata ibu Taizu sambil menggigit bibir. Matanya dipenuhi kesedihan. Dia sudah dewasa dan harus menghadapi nasibnya sendiri. Ayah Taizu mengambil pipanya dan menghisap dalam-dalam. Kerutan semakin banyak muncul di wajahnya. Hapter-hapter para abadi. Saat kereta melaju cepat di jalan, tubuh Wang Lin terombang-ambing mengikuti permukaan jalan yang tidak rata. Di tangannya terdapat bungkusan yang berisi semua harapan orang tuanya. Dia akan meninggalkan desa tempat dia tinggal selama 15 tahun. Perjalanan itu tidak akan singkat. Wang Lin berbaring dan tertidur di dalam kereta. Tanpa menyadari berapa lama waktu telah berlalu, ia disikut perlahan. Ia membuka matanya dan melihat paman keempat, yang menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, "Taizu, bagaimana perasaanmu meninggalkan rumah untuk pertama kalinya?" Wang Lin memperhatikan kereta kuda telah berhenti, dan tersenyum. Tidak banyak yang bisa dikatakan, hanya sedikit cemas karena aku tidak tahu apakah aku akan dipilih oleh para dewa atau tidak. Paman keempat tertawa kecil dan menepuk bahu Taizu, sambil berkata, "Oke, jangan terlalu dipikirkan. Ini rumah paman, kamu istirahat dulu, lalu besok pagi aku akan mengantarmu ke rumah keluarga." Saat turun dari kereta, Wang Lin berada di depan sebuah rumah beratap genteng. Kemudian ia mengikuti paman keempat ke sebuah kamar. Wang Lin duduk di tempat tidur, tidak bisa tidur. Kata-kata yang diucapkan orang tuanya, desanya, dan kerabatnya terlintas di benaknya. Ia menghela napas dalam hati. Pikiran untuk menjadi murid seorang immortal semakin membebani pikirannya. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Sesaat kemudian, matahari perlahan terbit. Wang Lin tidak banyak beristirahat sepanjang malam, tetapi ia masih penuh energi. Dengan sedikit rasa takut, ia mengikuti paman keempat ke rumah utama keluarga Wang. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat rumah sebesar ini, membuatnya terbewilderet. Paman keempat berkata sambil berjalan, "Taizu, kamu harus membuat ayahmu bangga. Jangan biarkan kerabat mencemoohmu." Pikiran Wang Lin menjadi semakin tegang. Dia menggigit bibirnya dan mengangguk. Tak lama kemudian, paman keempat membawanya ke tengah halaman. Kakak tertua ayah Taizu berdiri di sana. Ketika melihat Taizu, ia mengangguk dan berkata, "Taizu, ketika sang dewa tiba, jangan panik, ikuti saja kakakmu Wang Zuo. Lakukan semua yang dia lakukan." Nada suara lelaki tua itu sangat kasar pada beberapa kata terakhir tersebut. Wang Lin tetap diam. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa di samping Wang Zuo ada seorang pemuda lain. Kulit pemuda itu agak gelap, perawakannya sangat besar, dan matanya menunjukkan sedikit kecerdasan. Ada tonjolan di kemejanya, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Dia menatap Taizu sambil mengerutkan wajah, lalu berlari mendekat dan berkata, "Jadi kau putra paman kedua?" "Namaku Wang Hao." Wang Lin terkekeh dan mengangguk. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin mengabaikannya, dia menjadi sangat kesal dan hendak memarahinya. Tepat pada saat itu, awan di langit tiba-tiba terbelah. Kemudian seberkas cahaya tiba-tiba turun seperti kilat. Setelah cahaya itu menghilang, berdiri seorang pemuda berbaju putih dengan mata yang cerah dan tajam, memancarkan aura elegan. Matanya yang dingin menyapu ketiga pemuda itu, terutama pemuda dengan tonjolan di kemejanya. Dia bertanya dengan dingin, apakah ketiga orang ini yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Apakah ini seorang immortal? Di bawah tatapannya, Wang Lin mulai merasa kedinginan. Jantungnya berdebar kencang dan wajahnya memucat saat menatap immortal itu. Pemuda berkulit gelap itu, setelah melihat sosok abadi, meletakkan tangannya di dekat saku celananya, menunjukkan sikap hormat. Matanya memancarkan ekspresi fanatik. Hanya Wang Zuo yang melirik yang lain dengan santai dan mendengus. Ayah Wang Zuo segera melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Yang mulia, ketiga orang ini adalah rekomendasi dari keluarga Wang." Pemuda itu mengangguk, lalu dengan tidak sabar berkata, "Siapa Wang Zuo?" Wajah lelaki tua itu menunjukkan secercah kebahagiaan, lalu ia dengan cepat menarik Wang Zuo. "Yang mulia, ini putraku, Wang Zuo." Pemuda abadi itu menatap Wang Zuo dalam-dalam. Kemudian wajahnya berseri-seri dan dia mengangguk. Wang Zuo memang berbakat, tak heran paman bela diri menyukainya. Wang Zuo dengan bangga memandang Wang Lin dan pemuda tampan itu, lalu dengan sombong berkata, "Ini wajar. Untuk menjadi seorang immortal, seseorang harus memiliki semangat yang kuat." Pemuda itu mengerutkan kening, tetapi kerutan itu cepat menghilang. Dia tersenyum tipis ke arah Wang Zuo, mengibaskan lengan bajunya, lalu membawa ketiga pemuda itu ke atas pelangi dan menghilang. Paman keempat memandang ke langit dan bergumam,
Taizu, kau harus terpilih. Wang Lin merasakan tubuhnya menjadi ringan, dan angin yang menerpa wajahnya membuatnya kesakitan. Setelah diperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa dirinya berada di bawah pelukan pemuda itu, dan mereka terbang dengan cepat melintasi langit. Desa itu berubah menjadi titik-titik hitam kecil saat mereka melesat maju dengan cepat. Tak lama kemudian, angin membuat matanya berair dan memerah. Kecuali kalian bertiga ingin menjadi buta, tutup mata kalian, kata pemuda itu dingin. Jantung Wang Lin menegang, dan dia segera menutup matanya, takut untuk terus melihat. Setelah beberapa saat, Wang Lin dapat merasakan bahwa pemuda itu mulai kehabisan napas dan kecepatannya mulai menurun. Kemudian, dalam sekejap, pemuda itu dengan cepat turun. Sesaat sebelum mendarat, pemuda itu melepaskan lengannya dan ketiga pemuda itu jatuh ke tanah. Untungnya, jatuhnya tidak terlalu keras, sehingga ketiganya segera bangun. Di depan Wang Lin terbentang pemandangan bak surga, dengan pegunungan, bunga-bunga, dan sungai. Itu benar-benar pemandangan yang indah. Di depan tampak sebuah gunung menjulang tinggi, puncaknya tertutup awan yang menyembunyikan penampakan aslinya. Gema lolongan binatang buas terdengar. Terdapat jalan setapak berupa tangga berkelok-kelok menuruni gunung, seperti sebuah lukisan, membangkitkan perasaan akan dunia yang berbeda. Di kejauhan, tampak sebuah aula di puncak gunung. Meskipun tertutup awan, cahaya terang yang terpancar membuat orang ingin menyembahnya. Di sebelah aula, terdapat jembatan berwarna perak berbentuk bulan sabit yang menghubungkan puncak itu dengan puncak gunung lainnya. Dengan keindahan alamnya, tempat ini benar-benar layak menjadi lokasi Sekte Hang Yue. Sekte Hang Yue adalah salah satu dari sedikit sekte kultivasi di negara Zhao. 500 tahun yang lalu, sekte ini merupakan kekuatan utama sekte kultivasi di negara Zhao dan memiliki beberapa monster tuanas Chainsaw. Namun, seiring berjalannya waktu, sekte ini menyusut hingga ukurannya saat ini dan hanya mampu mempertahankan posisinya di dunia kultivasi. Namun, bagi manusia biasa di dekat sekte Hang Yue, sosok itu masih sulit dipahami. Adik Zhang, apakah ini tiga kandidat yang direkomendasikan oleh keluarga Wang? Seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan pembawaan bak dewa melayang turun dari puncak gunung. Pemuda itu menunjukkan wajah penuh hormat dan berkata, "Saudara ketiga, ini adalah tiga pemuda rekomendasi keluarga Wang." Tatapan pria parubaya itu menyapu mereka, beberapa kali terfokus pada Wang Zhou. Sambil tersenyum, dia berkata, "Aku tahu kau akan segera mencapai terobosan. Aku akan menangani ujiannya, kau pergilah berlatih." Pemuda itu setuju, lalu tubuhnya bergerak menuju gunung, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Wang Lin menatap pemandangan di hadapannya dengan penuh kegembiraan. Tiba-tiba, dia menyadari seseorang menarik pakaiannya dan berbalik. Itu adalah Wang Hao. Dengan mata penuh kegembiraan, dia berkata, "Ini tempat tinggal para abadi, sialan. Apapun yang terjadi, aku, Wang Hao, harus terpilih." Setelah mengatakan itu, dia menyentuh benda menonjol yang tersembunyi di bajunya. Chapter 3 Ujian. Wang Zhou terpukau oleh pemandangan di hadapannya. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali, dan kesombongan dalam hatinya pun menyusut. Pada saat ini, beberapa pedang berwarna pelangi satu terbang ke arah mereka. Untuk setiap pedang yang menghilang, ada seorang murid sekte Hang Yue, masing-masing diikuti oleh beberapa anak berusia 15 tahun. Ada pemuda laki-laki dan perempuan. Saat mendarat, mereka juga memiliki ekspresi yang mirip dengan kelompok Wang Lin saat menatap pemandangan di depan mereka. Semua murid sekte Hang Yue yang membawa para pemuda itu berkumpul di samping dan mulai membicarakan para pemuda tersebut. Setelah menunggu beberapa saat, semua pemuda lain yang telah direkomendasikan tiba di sekte. Seorang pria parubaya berpakaian hitam mengamati area tersebut. Kemudian dia berkata tanpa emosi, "Di antara kalian semua, hanya sedikit yang akan dipilih menjadi murid sekte Hang Yue." Semua pemuda itu berteriak kaget. Hati Wang Lin bergidik. Dia menghitung total 48 orang yang mengikuti ujian tersebut. Pengembangan spiritual, jalan menuju keabadian, bergantung pada bakat alami Anda. Ujian pertama adalah untuk melihat apakah semangat Anda cukup kuat atau tidak. Sekarang, siapapun yang saya tunjuk akan maju dan mengikuti ujian. Pria parubaya itu tanpa emosi menunjuk seorang pemuda. Pemuda itu berjalan dengan hati-hati, kakinya gemetar. Pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala dan berkata, "Tidak memenuhi syarat." Berdiri di sebelah kiri, pemuda itu tiba-tiba kehilangan seluruh kekuatannya. Wajahnya tampak muram dan matanya kosong, ia bergerak ke kiri dalam diam. Kemudian seorang pemuda lain dipilih. Ia maju ke depan dengan ekspresi ketakutan. "Tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat."
Tidak memenuhi syarat. 10 orang berturut-turut semuanya gagal dalam tes tersebut. Hingga saat ini masih belum ada seorang pun di sebelah kanan pria parubaya itu. Kini giliran Wang Zuo. Semua kesombongan yang sebelumnya terpancar dari wajahnya lenyap. Dengan wajah pucat, ia melangkah maju. Setelah pria parubaya itu meletakkan tangannya di kepala Wang Zuo, wajahnya tiba-tiba berseri-seri dan dia bertanya, "Siapa namamu?" Wang Zuo segera menjawab dengan hormat, "Yang mulia, nama saya Wang Zuo." Pria parubaya itu mengangguk. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Jadi kaulah yang disebut guru bela diri." Bagus. Wang Zuo berdiri di sebelah kanan. Wang Zuo merasa sangat gembira dan berjalan ke kanan di tengah kekaguman semua orang. Matanya dipenuhi kesombongan dan penghinaan saat memandang kerumunan itu. Dia merasa tak tersentuh. "Bajingan, dia benar-benar beruntung," gumam Wang Hao kepada Wang Lin sambil mengerutkan bibir. Jantung Wang Lin berdebar semakin kencang. Di depan matanya, terbayang tatapan orang tuanya yang penuh harapan. Ia mengepalkan tinjunya. "Lumayan, kamu juga berdiri di sebelah kanan," kata pria parubaya itu dengan terkejut kepada gadis muda di depannya. Setelah beberapa saat, hampir semua pemuda telah diuji dan hanya 2 orang yang berdiri di sebelah kanan pria parubaya itu. Wang Hao adalah peserta berikutnya. Wang Hao dengan cepat berlari menghampiri pria parubaya itu. Bahkan sebelum ia memulai ujian, ia berlutut di tanah dan bersujud beberapa kali. Ia berkata, "Wahai dewa, semoga Anda menikmati umur panjang. Nama saya Wang Hao. Anda telah menguji begitu banyak orang, jadi Anda pasti lelah. Mengapa Anda tidak beristirahat sejenak? Saya tidak terburu-buru, tidak masalah." Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Dia telah menguji begitu banyak orang yang wajahnya dipenuhi rasa takut, namun pemuda cerdas ini, tanpa sedikit pun rasa takut, berusaha mendapatkan simpati darinya. Dia menekan tangannya di kepala Wang Hao dan berkata, "Bakatnya kurang." Tidak, saat Wang Hao mendengar bahwa rohnya kurang, hatinya langsung hancur. Tanpa menunggu pria parubaya itu selesai bicara, ia segera mengeluarkan sebuah kotak giok dan mempersembahkannya di hadapannya. Wang Hao dengan bijak berkata, "Yang mulia, ayahku menemukan ini secara tidak sengaja di gunung tetapi tidak dapat membukanya. Aku sengaja membawanya untuk diberikan kepada Yang mulia." Pria parubaya itu terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Ia hendak menolak Wang Hao, tetapi saat ia mengamati kotak itu, pupil matanya tiba-tiba menyempit dan wajahnya tiba-tiba berseri-seri. "Lumayan, ini setidaknya jamur berusia 300 tahun. Melihat kotak gioknya, pasti disegel oleh seorang kultivator. Pantas saja ayahmu tidak bisa membukanya." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara sedikit terbata-bata, "Aku membutuhkan seorang pembantu untuk alkimiaku. Apakah kau bersedia menjadi pembantuku?" Wang Hao, terkejut, segera bangkit. Perbedaan perlakuan itu bagaikan langit dan bumi, membuatnya sangat gembira. Ia berseru, "Ya, dewa, saya bersedia." Pria parubaya itu berkata sambil terkekeh, "Karena kau akan menjadi pembantuku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kau bisa berlatih seperti murid-murid lainnya." Berdirilah di sebelah kanan. Wang Hao sangat gembira di dalam hatinya. Dia berlari ke sisi kanan dan menatap Wang Zuo dengan tatapan kemenangan. Wajah semua pemuda yang gagal itu pucat pasi. Mereka semua merasa sangat sedih. Beberapa bahkan mulai menangis. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia berteriak, "Usir semua orang yang mulai menangis." Beberapa murid sekte Hang Yue melangkah keluar. Mereka dengan cepat membawa orang-orang yang mulai menangis dan dengan santai menghilang dalam cahaya pedang. Pria parubaya itu menunjuk ke arah Wang Lin. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dengan gugup ia berjalan ke sisi pria parubaya itu, pikirannya benar-benar kosong. Berdoa dalam hati, ia tak kuasa mengingat harapan di mata orang tuanya. "Aku pasti akan terpilih," pikir Wang Lin dengan penuh tekad. Tangan pria parubaya itu menekan kepalanya. Dengan wajah datar, dia mengucapkan 2 kata yang paling ditakuti Wang Lin. Tidak memenuhi syarat. Wang Lin tidak ingat bagaimana ia sampai ke sisi kiri, ia hanya mendengar guntur musim semi bergemuruh di telinganya dan gema dari 2 kata yang diucapkan pria parubaya itu. Setelah beberapa saat, semua orang telah diuji, dan hanya 3 orang yang tersisa di sebelah kanan. Di mata semua orang, ketiga orang itu tak terkalahkan dan sangat tinggi. Wang Zuo menatap Wang Lin dengan wajah penuh penghinaan, sepenuhnya menunjukkan rasa jijiknya terhadapnya. Meskipun semangat yang kuat dibutuhkan untuk menjadi kultivator, ketekunan jauh lebih penting. Bahkan siswa biasa sepertimu, dapat menjadi murid sekte jika kamu memiliki cukup ketekunan. Ujian kedua adalah ketekunan. Pria parubaya itu berhenti sejenak, lalu berkata dengan wajah datar, "Ikuti langkah-langkahnya. Jika kamu mencapai puncak, kamu memenuhi syarat.
Jika kamu tidak menyelesaikannya dalam 3 hari, kamu gagal. Mereka yang gagal akan dikembalikan ke keluarga mereka. Jika kamu tidak tahan lagi atau menghadapi bahaya, teriak saja dengan keras dan seseorang akan datang dan menyelamatkanmu. Pria parubaya itu tersenyum kepada ketiga orang di sebelah kanannya dan berkata, kalian berdua, ikuti aku untuk menemui patriark. Kita juga akan mencarikan kalian guru. Wang Hao, kau tidak perlu pergi, ikutlah denganku ke rumah alkimia untuk membiasakan diri dengan tempat ini. Setelah pria parubaya itu selesai memberi instruksi, dia membawa ketiga pemuda yang terpilih dan menghilang ke pegunungan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, matanya penuh tekad. Ia menaiki tangga batu tanpa ragu dan memulai ujian ketekunan. Setelah dikurangi 3 pemuda terpilih dan 6 pemuda yang menangis dan dibawa pergi, tersisa 39 orang. Di antara 39 pemuda ini, baik yang sangat depresi, yang sangat bertekad, maupun yang ketakutan, semuanya berjalan menuju masa depan mereka masing-masing. Chapter 4 Kejam. Tangga batu yang tidak rata itu sangat berbahaya di kedua sisinya. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan seseorang terpeleset dan jatuh. Setelah kurang dari setengah hari, kaki Wang Lin terasa seperti terbuat dari timah. Ia berkeringat dan kehabisan napas, bahkan sulit untuk bergerak. Melihat ke atas dari kaki gunung, jalan setapak itu tampak tidak panjang, tetapi sekarang, jalan setapak ini terasa seperti tidak berujung. Hati Wang Lin mencekam. Ia tak kuasa menahan rasa putus asa. Di depannya ada selusin anak laki-laki yang kuat secara fisik, perlahan mendaki. Mereka semua juga kehabisan napas. Sampai saat ini, belum ada yang menyerah. Wang Lin menggertakkan giginya. Dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Harapan orang tuanya memenuhi pikirannya. Tepat pada saat itu, kaki seorang anak laki-laki di belakangnya tergelincir. Anak laki-laki itu jatuh dari sisi gunung sambil berteriak, "Aku menyerah, tolong!" Semua orang berhenti dan melihat ke bawah secara bersamaan, lalu melihat cahaya gelap melintas. Seorang murid sekte Heng Yue muncul entah dari mana dan menangkap anak laki-laki itu. Tubuh mereka terlihat perlahan jatuh ke kaki gunung. Wang Lin pucat dan terdiam. Ia dengan hati-hati terus mendaki ke atas. Waktu terasa berjalan jauh lebih lambat. 2 hari kemudian, ia bisa melihat bayangan belasan pemuda di depannya. Wang Lin tidak tahu berapa banyak dari teman-temannya yang akan menyerah, dia hanya tahu bahwa dia tidak boleh menyerah. Kakinya berdarah dan bengkak, dia merasakan kesemutan yang mengerikan setiap langkah yang diambilnya. Dia tetap bertahan dan menggunakan tangannya untuk mendaki. Seorang pria parubaya dengan wajah pucat melayang menuruni tangga dari puncak gunung. Anak-anak kecil, kuatkan hati kalian, karena jalan ini kejam. Ini tidak akan sia-sia, tidak ada yang sia-sia. Ia menghela napas panjang saat melayang melewati para pemuda yang sedang mendaki. Pria parubaya itu melewati Wang Lin. Ini adalah pemuda ke-6 yang dilewatinya, dan dia yang paling menyedihkan di antara semuanya. Dengan pakaian yang berlumuran darah, dia tampak berdarah di mana-mana. Lutut dan jari kakinya hancur. Wang Lin saat itu sedang memanjat menggunakan tangannya. Pria parubaya itu menghela napas panjang dan bertanya, "Anakku, siapa namamu?" Penglihatan Wang Lin kabur. Satu-satunya pikiran di kepalanya adalah mencapai puncak atau mati. Dia bahkan tidak mendengar pertanyaan pria parubaya itu. Di matanya, jalan setapak kecil ini adalah satu-satunya hal yang penting. Pria parubaya itu menatap mata Wang Lin. Jauh di lubuk hatinya, ia merasa tersentuh. Ia meletakkan tangannya di kepala Wang Lin. Anak ini memiliki ketekunan yang luar biasa. Sayang sekali ia kurang berbakat. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Ia menatap Wang Lin dalam-dalam, lalu melanjutkan menuruni tangga. Malam berikutnya, tangan Wang Lin berlumuran darah. Ia meninggalkan jejak darah saat menaiki tangga. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa terus bertahan, tetapi sesuatu terus memberi tubuhnya kekuatan untuk terus berjalan. Ia merasa seperti bisa mati kapan saja. Matahari terbit di hari ketiga. Di kejauhan, Wang Lin hampir tidak bisa melihat ujung tangga batu itu. Sayangnya, tepat saat ujung tangga sudah terlihat, ia mendengar suara menggelegar yang mengguncang hatinya. Waktu habis. Hanya 3 yang lolos. Sisanya, gagal. Wang Lin tertawa kecil dengan getir. Ia menunduk sambil tubuhnya miring di tangga. Kesadarannya benar-benar hilang. Pria parubaya berpakaian hitam dari 3 hari lalu berdiri di puncak gunung. Dia menatap Wang Lin dari jarak kurang dari 50 meter dengan tatapan tanpa ampun di matanya. Beberapa murid sekte Heng Yue turun dari puncak gunung. Mereka masing-masing berhenti di samping salah satu pemuda di perjalanan turun dan memberi mereka obat. Seorang murid perempuan sekte Heng Yue berkata dengan suara dingin, "Para senior, dari 39 peserta ujian, 25 menyerah.
Hanya 3 yang lulus ujian, dan 11 yang tersisa. Dia juga pernah mengalami ujian brutal ini. Dia mengandalkan seni bela diri yang telah dipraktikkannya sejak kecil untuk lulus. Ketekunannya hampir tidak cukup. Bahkan sekarang, setelah 10 tahun berusaha, dia masih belum menjadi murid sejati. Pria parubaya berpakaian hitam itu memiliki tatapan dingin di matanya. Dia sedikit mengangguk sambil matanya menyapu 11 remaja yang tidak sadarkan diri. Ambil 3 orang yang memenuhi syarat dan carikan pekerjaan untuk mereka di masa depan. Kirim 25 orang yang menyerah kembali ke keluarga mereka. Adapun 11 orang terakhir, tunggu sampai mereka bangun. Kirim mereka bersama-sama ke rumah roh pedang untuk melihat apakah ada di antara mereka yang memiliki kedekatan spiritual dengan roh pedang. Jika tidak, kirim mereka pulang. Setelah pria parubaya itu selesai di sini, dia berjalan pergi tanpa melirik lagi ke arah para pemuda di bawah. 3 hari kemudian, di rumah roh pedang, berdiri 11 remaja dengan wajah pucat. Luka-luka di sekujur tubuh Wang Lin sudah sembuh, tetapi luka di hatinya masih menganga. Rasa sakit karena kegagalannya terus menggerogoti pikiran dan tubuhnya. Ujian semangat pedang ini dilakukan bukan oleh pria parubaya berpakaian hitam, melainkan oleh seorang pria berpakaian putih, seseorang yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia memiliki tatapan dingin dan kejam yang sama di matanya. Ia memandang para pemuda itu seolah-olah mereka adalah semut. Pria itu berkata dengan tatapan tidak sabar, ini adalah ujian terakhir. Jika Anda bisa masuk ke ruangan ini, Anda lolos. Yang dilihat Wang Lin hanyalah sebuah bangunan yang sangat biasa. Pintu depan bangunan itu terbuka. Ketika dia melihat ke dalam, dia bisa melihat pedang dengan berbagai panjang. Masing-masing pemuda itu, satu persatu, berjalan menuju rumah. Pemuda pertama, yang mendekat berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Wajahnya memerah saat ia berusaha mendekat, tetapi diusir oleh kekuatan yang tak terlihat. Tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kata pria berbaju putih. Wang Lin adalah orang ketujuh dalam antrean. 6 orang sebelum dia semuanya mengalami nasib yang sama, diusir oleh kekuatan tak terlihat ketika mereka berada dalam jarak 5 meter dari rumah. Dia tersenyum getir, dan dengan secercah harapan terakhir di hatinya, melangkah maju. Saat mendekati tanda 5 meter, Wang Lin dapat terus melangkah dengan mudah. Jantungnya berdebar kencang karena antisipasi. Dia melangkah lebih dekat, 1 meter lagi. Dia belum merasakan ketidaknyamanan apapun. Pria berpakaian putih itu berseru kaget, "Hei!" Matanya berbinar, dan wajahnya menunjukkan sedikit ketertarikan. Ia berkata dengan lembut, "Jangan ragu untuk melanjutkan. Teruslah berjalan menuju rumah roh pedang. Jika kau dikenali oleh roh pedang, kau akan diterima sebagai murid sejati, meskipun kau gagal dalam 2 ujian sebelumnya." Ke-10 remaja lainnya yang berdiri di sana memiliki raut wajah iri. Mereka sangat cemburu pada Wang Lin. Wang Lin merasa sangat tegang di dalam hatinya. Tatapan orang tuanya kembali terlintas di benaknya saat ia melangkah 1 meter lebih dekat ke pintu. Hanya tersisa 3 meter lagi untuk mencapai pintu. Wang Lin melangkah lagi. Tiba-tiba ia merasakan kekuatan besar menerjang ke arahnya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya dan terlempar lebih dari 10 meter. Para pemuda lainnya memandang Wang Lin dengan tatapan mengejek. Mereka berpikir bahwa Wang Lin pada akhirnya sama seperti mereka, tanpa harapan sama sekali. Sambil tertawa getir, Wang Lin merasakan luka menganga di hatinya semakin membesar. Tatapan penuh harap orang tuanya perlahan menghilang dari benaknya. Mata pria berbaju putih itu kembali dingin dan dia berkata, "Gagal." Selanjutnya, chapter 5 kepulangan. Pada akhirnya, tidak satu pun dari 11 pemuda itu lulus ujian. Ada satu gadis muda yang berhasil sampai ke Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal ujian dikirim kembali ke kaki gunung. Murid-murid Sekte Heng Yue mengantar mereka pulang satu per satu. Orang yang datang mengantar Wang Lin pulang adalah pemuda yang sama yang telah menjemputnya. Di belakangnya ada Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam kedua tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zuo, selamat atas pengangkatanmu sebagai murid paman guru. Masa depanmu cerah." Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi arogan. Dengan bangga ia berkata, "Itu wajar. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, beliau akan mengajariku teknik kultivasi setelah aku kembali." Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di sampingnya, "Aku selalu memandang rendah sikapmu yang arogan. Lalu kenapa kalau kau punya guru? Aku akan bisa belajar cara membuat pil keabadian." Wang Zuo menatap tajam Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin, yang berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Dia tersenyum dan berkata, "Taizu, bagaimana hasilnya? Sudah kukatakan sebelumnya bahwa kau tidak memiliki kemampuan itu, tetapi kau dan ayahmu tidak mempercayainya.
Sekarang kita tahu hasilnya. Taizu mengangkat kepalanya, melirik sekilas ke arah Wang Zuo, dan berkata, Tuan, orang tua saya sedang menunggu saya di rumah. Mohon bawa saya pulang secepat mungkin. Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. Anak desa, lebih baik kau menjadi tukang kayu di desa kecil seumur hidupmu, seperti ayahmu. Pemuda abadi itu tersenyum tipis sambil memandang ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengibaskan lengan bajunya dan membawa ketiga pemuda itu bersamanya saat mereka menghilang dari gunung sekte Heng Yue. Jika dibandingkan dengan penerbangan sebelumnya, suasana hati Wang Lin seperti langit dan bumi. Sebelumnya, ia penuh harapan, tetapi sekarang, ia penuh keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah klan Wang terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dari kejauhan, ia dapat melihat rumah klan yang diterangi cahaya meriah dalam suasana perayaan. Meja-meja jamuan makan jauh lebih banyak daripada saat ayahnya mengadakan pesta di desa. Meja-meja itu hampir memenuhi seluruh halaman. Seluruh anggota keluarga Wang hadir. Bahkan mereka yang sedang pergi membeli kayu pun telah kembali. Perayaan berlangsung meriah, penuh dengan minum-minum dan obrolan. Tokoh utama dalam jamuan makan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan adik laki-laki Wang Tianshui yang ketiga. Semua kerabat mengelilingi mereka bertiga untuk memberikan ucapan selamat. Suasana sangat meriah. Mata mereka dipenuhi rasa iri, tetapi mulut mereka penuh sanjungan. Terutama kepada ayah Wang Lin, yang tak kuasa mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, kakak kedua, kali ini putramu pasti akan terpilih. Setelah ini kau tak perlu lagi menjadi tukang kayu. Siapapun yang melihatmu pasti akan memanggilmu sesepuh. Paman kelima Wang Tianshui berkata, Lao Er, sejak dulu aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kau mengabdikan hidupmu untuk Taizu. Sekarang dia akan menjadi seorang immortal, kau sebagai ayahnya haruslah luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taizu dan putraku akan terpilih. Kita bersaudara sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Kali ini, kita harus minum bersama, apapun yang terjadi. Kata ayah Wang Hao sambil membawakan gelas-gelas anggur. Dia juga kakak ketiga Wang Tianshui. Ayah Taizu menatap semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya tersapu bersih. Namun, ia tak bisa menahan perasaan berat yang menekan hatinya. Taizu, kamu harus terpilih. Kakak ipar kedua, pernikahanmu dengan kakak kedua kali ini membawa keberuntungan. Dengan Taizu sebagai anakmu, siapa di daerah sekitar yang tidak mengenalmu? Kakak ipar kedua, anakmu Taizu lebih berbakat daripada anakku. Sejak kecil, Taizu memang sangat pintar. Ibu Taizu, meskipun kita berasal dari keluarga yang sama, banyak kerabat sedarah yang sudah menikah sekarang. Putriku belum menikah, dan usianya hampir sama dengan Taizu. Taizu tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak menikahkan keluarga kita? Seperti ayah Taizu, ibunya dikelilingi oleh sekelompok kerabat perempuan yang dengan antusias mengobrol di sampingnya. Ayah Wang Zhao menunjukkan ekspresi acuh tak acuh sepanjang waktu. Diam-diam ia berharap Dewa Abadi datang dan menyampaikan kabar bahwa Taizu tidak terpilih, agar ia bisa melihat reaksi adik keduanya. Saat memikirkan hal ini, dia tertawa kecil dan bersulang dengan kerabat di sebelahnya yang memuji anaknya. Suasana di sana ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, sebuah pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang datang bersamanya. Suasana di area tersebut langsung menjadi hening. Tak seorang pun anggota keluarga Wang berani berbicara sepatah kata pun. Murid sekte Heng Yue itu menyapu area tersebut dan diam-diam menghela napas. Dia ingat saat dia terpilih menjadi murid sekte Heng Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Tiba-tiba dia menatap Wang Lin dengan iba. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemuda. Jalan yang akan ditempuhnya penuh dengan kekejaman, murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang bercahaya. Para praktisi abadi tidak boleh memiliki keinginan duniawi, urus saja apa yang perlu kau urus, aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zuo melihat dewa itu pergi, dia segera menghampiri putranya dan bertanya, apakah Dewa Hui Bing menerimamu sebagai muridnya? Wang Zuo berkata dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru pernah berkata bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid sekte Heng Yue. Ayah Wang Zuo sangat gembira. Ia menepuk bahu putranya dengan keras, lalu tertawa. Bagus, Wang Zuo, kau akan menjadi seorang immortal di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki seorang immortal. Wajah ayah Wang Hao juga menunjukkan ekspresi cemas sambil menatap Wang Hao.
Saat hendak bertanya, Wang Hao menghela napas dan berkata, ayah tidak perlu bertanya. Putra ayah sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Ayah Wang Hao sangat gembira. Dia mengambil cangkirnya dan meminumnya dengan rakus. Wang Zuo memasang ekspresi jijik di wajahnya. Dia berkata dengan nada menghina, "Paman ketiga, kau telah melahirkan seorang putra yang baik. Dia telah mempermalukan keluarga Wang. Di depan semua orang dia menyanjung dewa dan kemudian, hanya dengan mengandalkan suap dia bisa menjadi pembantu." Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, "Aku senang, lalu kenapa? Di masa depan, mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivasi yang lebih kuat, lalu kita akan lihat siapa yang telah kehilangan muka keluarga." Ayah Taizu melihat ekspresi sedih yang terpancar dari putranya, membuat tubuhnya bergidik. Ia memiliki firasat buruk. "Taizu, bagaimana denganmu?" Tanya ibu Taizu penuh harap. Chapter 6 Penghinaan. Taizu terdiam saat Wang Zuo, dengan nada mengejek, berkata, "Sudah kukatakan sebelumnya bahwa anak ini tidak punya bakat. Yang dia lakukan hanyalah mempermalukan keluarga kita. Aku lulus ujian pertama, jadi aku tidak melihatnya sampai beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian, aku mendengar bahwa dia gagal dalam ketiga ujian. Sebaiknya dia tidak perlu pergi. Aku lebih suka jika putra paman keempat yang pergi." Paman keempat Taizu mengerutkan kening dan berkata, "Wang Zuo, bahkan jika kau akan menjadi seorang immortal, apa yang mungkin kau ketahui tentang apa yang bisa atau tidak bisa dilakukan putraku?" Sungguh lancang. Ada kilatan dingin di mata Wang Zuo. Dia tertawa pelan, tetapi tidak mengatakan apapun. Ayah Taizu tiba-tiba tampak lebih tua lebih dari 10 tahun dan terjatuh dari kursinya. Ibu Taizu juga terkejut, dia tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dia bertanya, "Taizu, apakah ini benar?" Taizu menggigit bibirnya hingga berdarah. Ia jatuh ke tanah dan bersujud beberapa kali. Ia berbisik, "Ibu, ayah, Taizu tidak terpilih oleh para dewa. Maafkan aku akan membalas budi kalian berdua di kehidupan selanjutnya." Ibu Taizu menyadari putranya sedang putus asa. Ia segera berlari dan membantu Taizu berdiri. Ia berbisik, "Nak, jangan khawatir. Lalu kenapa kalau kau tidak terpilih oleh para dewa? Tahun depan ada ujian distrik. Nak, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Jangan juga melakukan hal-hal bodoh. Ayah dan ibumu masih berharap kau hadir di pemakaman kami." Ayah Taizu tersadar dari lamunannya. Ia menyadari kondisi mental Taizu. Hatinya bergetar, dan ia segera berlari menghampiri putranya. Sambil memeluknya, ia dengan gugup berkata, "Taizu, sebaiknya kau jangan melakukan hal bodoh. Dengarkan ayahmu. Ayo pulang dan belajar giat untuk ujian distrik tahun depan." Para kerabat di sekitar dengan cepat menjauh dari keluarga Taizu. Mereka semua berkumpul seolah-olah sedang menonton sebuah acara, bergosip dan berbagi komentar tentang peristiwa yang terjadi di hadapan mereka. Paman keenam Taizu menyindir, "Aku selalu tahu bahwa anak Taizu ini tidak punya bakat. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Wang Zuo?" "Benar sekali, karena ini pasti akan terjadi, mengapa bertindak seolah-olah dia sudah diterima? Sungguh memalukan. Lao Er, kau sudah setua ini. Bagaimana mungkin kau masih melakukan hal sebodoh itu? Pantas saja ayah tidak memberimu bagian warisan saat itu," kata paman ketiga Taizu dengan sinis. "Kalau kau tanya aku, cerita bahwa anak ini selalu pintar sejak kecil itu bohong. Mungkin karena Lao Er tahu bahwa dirinya sendiri adalah seorang pecundang. Dia mencoba meninggikan reputasi anaknya dengan berbohong, dan sekarang kebohongannya telah terbongkar," kata paman kelima Taizu, yang wajahnya berubah muram. Seorang kerabat perempuan mencibir, "Dari ketiga anak yang mengikuti tes, hanya dia yang gagal. Taizu adalah anak terburuk di keluarga Wang kita. Kakak ipar kedua, tadi saya bilang kau beruntung dengan kakak kedua. Sekarang sepertinya keberuntunganmu akan terus menurun seumur hidupmu." Bibi kelima Taizu juga mencibir, "Bukankah begitu? Saat aku mengunjungi Taizu beberapa hari yang lalu, aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wang Hao dan Wang Zuo sama sekali." Seorang kerabat perempuan lainnya tanpa ampun berkata, "Aku sudah tahu anak Taizu itu tidak punya bakat. Lihat saja ibu dan ayahnya. Bagaimana mungkin mereka melahirkan anak yang berbakat? Di keluarga Wang kami, hanya anak kakak tertua dan kakak ketiga yang berbakat. Taizu, dari namanya saja dia sudah terdengar seperti orang bodoh." Saat itu aku benar-benar buta, hampir saja mendorong putriku ke dalam jurang api. Untunglah kami tahu sebelumnya bahwa Taizu tidak terpilih oleh para immortal. Putriku akan membenciku selamanya jika aku menikahkannya dengan dia. Ibu Taizu, mari kita lupakan semua ini. Karena Taizumu tidak akan menjadi immortal, siapa yang mau putrinya menikah dengannya?
Bukankah itu seperti katak yang menginginkan daging angsa? Dalam beberapa saat, semua kerabat berubah menjadi sombong. Mereka terus-menerus menghujani keluarga Taizu dengan hinaan. Dibandingkan dengan kejadian sebelumnya, suasananya seperti surga dan bumi. Bahkan ada kerabat yang sampai meminta kembali hadiah yang telah mereka berikan. Melihat wajah pucat orang tuanya, Taizu mengepalkan tinjunya. Mendengar semua hinaan itu membuatnya berharap dia mati saja. Ayah Wang Zuo tertawa dalam hati, lalu mencibir, "Laoer, bukankah sudah kukatakan bahwa untuk menjadi murid seorang immortal, kau membutuhkan takdir di pihakmu? Bagaimana mungkin ada kesempatan kecuali kau memiliki bakat seperti putraku? Namun kau sungguh percaya itu mungkin? Sekarang kau membuat putramu berharap dia mati. Apakah perlu sampai seperti ini?" Ayah Taizu tak sanggup lagi menahan amarahnya. Ia berteriak, "Wang Tianshan, tutup mulutmu. Dulu, ayah diranjang kematiannya meninggalkan sebagian warisan untukku. Kau bersekongkol dengan kerabat lain untuk mencurinya dariku, dan sekarang kau di sini menghinaku. Apa kau benar-benar berpikir aku, Wang Tianshui, akan diam saja menanggung ini? Dan kalian semua juga, tadi kalian dengan gembira memberi selamat kepada saya, dan sekarang kalian di sini menghina kami. Anak kami sudah dalam keadaan seperti ini, namun kalian malah menambah penderitaan kami. Apakah kalian semua masih manusia?" Wang Tianshan terdiam sejenak dan berkata, "Mengapa mengungkit masa lalu? Aku sudah memperingatkanmu dengan niat baik bahwa putramu tidak berbakat, tetapi sekarang kau malah marah padaku. Dengan ayah sepertimu, putranya juga tidak akan jauh lebih baik." Semua hinaan yang dilontarkan kepada Wang Lin yang patah hati bagaikan duri yang menusuk hatinya. Dia menatap dingin setiap orang dan mengukir wajah mereka di dalam hatinya. Aku akan melawanmu sampai mati." Ayah Taizu tak tahan lagi menahan amarahnya dan mengambil sebuah kursi. Paman keempat Taizu bergegas menghampirinya dan menghentikannya, berbisik, "Saudara, jangan gegabah. Kakak memiliki banyak pelayan. Dengarkan aku, jangan ganggu dia." Paman keempat Taizu menatap tajam Wang Tianshan dan berkata, "Kakak tertua, apakah itu cara bicara yang pantas? Aku tidak akan mendengarkan ini lagi. Jika kau berani terus menghina kakak keduaku, jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan ikatan keluarga. Meskipun keluarga Wang besar, aku telah menjalin banyak pertemanan selama perjalananku. Jangan memaksaku untuk menghancurkan semuanya." Wang Tianshan bergumam beberapa kata. Dia masih takut pada saudara keempatnya yang memiliki koneksi luas. "Laosi, apa yang kau katakan tidak masuk akal. Kita tidak salah menunjukkan bahwa putra Laoer tidak memiliki bakat. Apa yang salah dengan kita, generasi yang lebih tua, memarahi generasi yang lebih muda? Apa yang kau katakan terlalu tidak masuk akal," kata paman tertua ketiga keluarga itu dengan tidak puas. Chapter 7 Meninggalkan Rumah. "Benar sekali, kakak keempat, kami berbicara mewakili Anda karena Anda telah memberikan tempat Anda kepada adik kedua. Apa yang dikatakan Wang Zuo benar, putra Anda lebih kuat dari Taizu. Dia mungkin benar-benar terpilih oleh para immortal." Kakak kelima Taizu menambahkan di sampingnya. Wang Zuo, dengan senyum bangga, menyombongkan diri, keluarga mereka sendiri yang menyebabkan semua ini. Ayahku dan aku sudah memperingatkan mereka sebelumnya. Keluarga yang tidak berguna ini keras kepala seperti keledai. Sekarang mereka menemui jalan buntu. Wang Hao, dengan wajah pucat berkata, "Taizu, dia." Sebelum dia selesai bicara, ayah Wang Hao menatapnya dengan tajam. Dia kehilangan semua kepercayaan diri dan kemudian terdiam. Paman keempat Taizu menghela napas panjang dan berkata, "Siapapun yang mengungkit ini lagi berarti dia punya masalah denganku, sudahlah. Taizu tidak terpilih hanya bisa dikatakan karena dia kurang beruntung dan tidak lebih. Taizu, jangan diambil hati, kau bisa datang kepada paman keempatmu untuk apapun. Aku tidak punya wewenang di sekte abadi, tetapi jika menyangkut sekte biasa, pamanmu masih memiliki kemampuan untuk mempengaruhimu. Kau bisa pergi bersama putraku, Huzi. Aku selalu berencana mengirimnya ke sekte untuk berlatih." Wang Zuo terkekeh ketika mendengar itu. Dia berkata dengan nada mengejek, "Taizu, kukatakan saja kau pergi bersama paman keempat. Sesampainya di sana, kau bisa bilang kau adalah sampah yang ditolak oleh para dewa. Mungkin mereka benar-benar akan menerimamu." Wang Lin perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat sekeliling, menatap tajam semua kerabat di sekitarnya. Ketika matanya akhirnya tertuju pada Wang Zuo, dia berkata, "Wang Zuo, ingat kata-kataku. Aku, Wang Lin, pasti akan masuk sekolah abadi. Aku juga tidak akan pernah melupakan bagaimana kau dan ayahmu menghina keluargaku." Wang Zuo tertawa ketika mendengar ucapan Taizu, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun lagi, paman keempat berteriak pada Wang Zuo, "Dasar bocah cerewet.
Aku akan menghabisimu sekarang juga. Mari kita lihat apakah para dewa masih menginginkanmu nanti. Ayah Wang Zuo tiba-tiba tampak pucat. Ia buru-buru melangkah di depan Wang Zuo. Kakak keempat, kau tidak akan berani. Para kerabat di sekitar semuanya tersenyum dingin sambil menyaksikan peristiwa yang terjadi di depan mata mereka. Paman keempat Taizu tertawa. Tatapannya tajam. Dengan suara rendah dan dalam, dia berkata, benarkah, Kak? Aku tidak berani. Ayah Taizu dengan cepat melangkah maju untuk menarik adik keempatnya kembali. Adik keempat, dengarkan kakakmu. Kau punya istri dan anak-anak di rumah, bersikap seolah ini tidak berarti bagimu. Aku akan selalu mengingat apa yang telah kau lakukan untukku, bawalah keluargaku pulang. Paman keempat menatap tajam ayah Wang Zuo. Kemudian dia mengangguk kepada saudara keduanya, dan melanjutkan perjalanan meninggalkan rumah bersama Taizu dan keluarganya. Bahkan dari jauh, Wang Lin bisa mendengar kerabatnya di halaman mengejek dia dan keluarganya. Keluarga itu duduk di kereta paman keempat saat ia mengantar mereka pulang. Keheningan menyelimuti bagian dalam kereta. Ayah Taizu menghela napas pelan. Akan salah jika mengatakan bahwa ia tidak kecewa, tetapi Taizu tetaplah putranya. Ia akhirnya memecah keheningan. Taizu, ini bukan apa-apa, ya. Ketika aku dipaksa keluar rumah dulu, aku jauh lebih putus asa daripada kamu, namun aku tetap bertahan. Dengarkan ayahmu, pulanglah dan belajar. Berusahalah untuk mendapatkan hasil yang baik dalam ujian distrik tahun depan. Jika kamu tidak ingin belajar, pergilah bersantai dengan paman keempatmu. Ibu Taizu menatap putranya dengan penuh kasih sayang dan menghiburnya. Taizu, jangan melakukan hal bodoh. Kau satu-satunya anakku. Jika sesuatu terjadi padamu, aku tidak ingin hidup lagi. Kau harus kuat. Saat berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Wang Lin menatap orang tuanya. Dia mengangguk dan berkata, ayah, ibu, tenang saja. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Jangan khawatir, aku punya rencana. Ibu Taizu memeluknya. Sambil menggendongnya, ia berkata, Taizu, semuanya sudah berakhir. Kita akan melupakan masalah ini. Dalam pelukan hangat ibunya, hati Taizu yang terluka perlahan pulih. Ia merasa lelah setelah kejadian beberapa hari terakhir. Saat kereta berguncang naik turun, Taizu perlahan terlelap. Dia bermimpi bahwa dirinya adalah makhluk abadi, terbang di langit bersama orang tuanya. Ketika Taizu terbangun, hari sudah larut malam. Ia menghela napas pelan sambil memandang sekeliling ruangan yang familiar itu. Hatinya teguh. Sebelum meninggalkan rumah, ia menatap lama dan dalam-dalam orang tuanya yang sedang tidur. Ia mengambil pena dan kertas, lalu menulis surat. Setelah makan makanan kering secukupnya, ia pun berangkat. Aku tidak akan menyerah dalam perjalanan untuk menjadi seorang abadi. Aku harus mencoba bergabung dengan Sekte Hang Yue sekali lagi. Jika mereka tetap tidak menerimaku, setidaknya aku harus menemukan lokasi sekte abadi lainnya. Mata Wang Lin dipenuhi tekad saat ia meninggalkan desa pegunungan, hanya membawa sebuah tas. Dengan cahaya bulan menerangi jalan dan bintang-bintang menandai arahnya, Wang Lin melangkah maju, hanya bayangannya yang panjang yang menemaninya. 3 hari telah berlalu, Wang Lin berjalan di jalan pegunungan yang terpencil. Dia telah membuka matanya sejak saat immortal muda itu memegangnya. Dia masih bisa mengingat arah umum jalan tersebut. Menuju ke timur, Wang Lin mengabaikan gulma yang melukai kedua kakinya. Dia terus bergerak maju. Setelah seminggu, dia sudah memasuki bagian dalam pegunungan. Untungnya, tidak ada binatang buas pemakan manusia di sini. Wang Lin melanjutkan perjalanannya dengan hati-hati. Hari ini, ketika dia mendongak, dia akhirnya bisa melihat puncak-puncak berkabut yang familiar di puncak bukit terpencil. Taizu benar-benar kelelahan saat itu. Dia mengeluarkan beberapa makanan kering dan memakannya beberapa kali sambil menatap pintu masuk sekte Hang Yue. Bulu kuduk Wang Lin berdiri saat dia mendengar napas seperti binatang buas di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan seketika wajahnya pucat pasi. Seekor harimau putih besar dengan mata merah darah membuat udara terasa mencekam. Tetesan air liur menetes dari sudut mulutnya, menghasilkan suara tetesan saat mengenai tanah. Harimau putih itu meraung saat menerkam. Wang Lin tersenyum getir, dan tanpa ragu melompat dari sisi tebing. Dia merasakan angin menerpa wajahnya saat terjun bebas. Dia teringat tatapan mata orang tuanya, serta semua kerabat yang mengejeknya. Ayah, ibu, putra kalian tidak mendengarkan kalian. Ini, perpisahan. Dinding tebing itu dipenuhi oleh banyak sekali ranting. Tubuh Taizu terpotong-potong oleh ranting-ranting itu saat ia jatuh dengan kecepatan sangat tinggi. Beberapa saat kemudian, di tengah terjun bebas, Taizu merasakan kekuatan yang sangat besar menariknya. Wang Lin kehilangan kendali atas tubuhnya saat kekuatan itu menariknya.
Sebelum dia menyadarinya, dia sudah berada di dalam gua yang diukir di dinding tebing. Dia merasakan kekuatan besar terus-menerus menarik tubuhnya ke dinding, setelah sekian lama kekuatan itu akhirnya menghilang dan dia jatuh dari dinding. Butuh waktu lama baginya untuk sadar kembali. Saat Taizu berusaha bangkit, ia menyadari pakaiannya robek dan tubuhnya tergores di mana-mana oleh ranting-ranting pohon. Rasa sakit menjalar dari lengan kanannya yang bengkak. Keringat mengucur deras, menempel di seluruh tubuhnya. Wang Lin menyentuh lengannya, tetapi ia tidak bisa memastikan apakah tulangnya patah. Cedera ini pasti didapat saat ia membentur dinding. Chapter 8 Manik Batu. Taizu tampak pucat saat ia bangun dan melihat sekeliling. Ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah gua alami kecil. Sinar matahari menembus masuk melalui pintu masuk gua, memperlihatkan lantai yang dipenuhi tulang-tulang burung dan hewan. Di dinding di belakangnya terdapat lubang hitam seukuran kepalan tangan. Dia tidak bisa memastikan seberapa dalam lubang kecil ini, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, satu misteri terpecahkan. Gaya tarik yang menyedotnya ke dalam gua sebelumnya berasal dari lubang ini. Hewan-hewan yang tulang-tulangnya berserakan itu tersedot masuk seperti dirinya. Daya hisap dari lubang itu pasti terjadi secara spontan. Saat ia muncul di depan gua ini ketika terjatuh, lubang misterius itu menariknya masuk dan menyelamatkan nyawanya. Taizu, menahan rasa sakit di lengan kanannya, hendak berjalan keluar dari gua ketika tulang-tulang di tanah tiba-tiba mulai bergerak menuju lubang. Ia dengan cepat berguling ke sudut gua tanpa menunda-nunda saat merasakan angin di belakangnya. Kekuatan hisap yang tak terbayangkan tiba-tiba datang dari lubang kecil itu. Semua tulang berderak saat terbang menuju lubang tersebut. Beberapa tulang yang lebih besar tersangkut di dinding, menghalangi lubang kecil itu. Pada saat itu, seekor burung tersedot masuk saat terbang melewati pintu masuk gua. Burung itu melesat di udara hingga terbentur dinding gua. Setelah sekitar 1 jam, kekuatan itu berhenti menarik. Wang Lin menatap ngeri pada mayat burung yang baru saja mati itu. Dia tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali, hanya duduk diam, sambil menghitung waktu. Setengah jam kemudian, proses penyedotan dimulai lagi. Hal ini berulang beberapa kali. Wang Lin telah memahami waktu kerja lubang penyedot yang aneh itu. Lubang itu akan mulai menyedot setiap 30 menit selama 60 menit. Memanfaatkan jeda waktu antara hisapan, Wang Lin dengan susah payah merayap menuju pintu masuk gua. Saat melihat ke bawah, ia tak kuasa menahan senyum pahit. Di bawahnya terbentang hutan, dan tanah yang hampir tak terlihat tertutup bebatuan. Tebingnya sangat curam, tidak mungkin baginya untuk turun dengan lengan yang patah. Jarak dari tanah lebih dari beberapa puluh meter. Jika ia mencoba melompat, itu pasti akan menjadi akhir hidupnya. Tas berisi makanan itu tertinggal di puncak gunung tanpa ada cara baginya untuk mengambilnya. Saat ini, makanan adalah masalah terpenting yang perlu dia selesaikan. Saat sedang berpikir, dia tiba-tiba teringat akan waktu hisap dan bergegas kembali ke sudut gua. Waktu di dunia luar terasa berlalu dengan cepat. Wang Lin merasakan tubuhnya semakin lemah. Lengannya mati rasa. Ia tersenyum getir sambil berkata pada dirinya sendiri, terjebak di sini berarti kematian perlahan, tetapi melompat ke bawah akan menyebabkan kematian seketika. Dia menatap bangkai burung berlumuran darah yang tersedot masuk sebelumnya. Dengan sedikit ragu, dia berjalan mendekat, mengambilnya, dan dengan enggan menggigitnya. Rasanya mengerikan. Dia menghela napas saat daging mentah di mulutnya memenuhi indranya, tetapi kemudian terus memakannya. Ia hampir tidak mengunyah daging itu, memilih untuk langsung menelannya hampir utuh. Taizu merasakan kehangatan memasuki perutnya saat perutnya bergejolak. Ia memakan burung itu dengan cepat dalam gigitan besar, lalu ia berdiri dan menarik napas dalam-dalam agar tidak muntah. Dia melemparkan sisa-sisa burung itu ke samping dan duduk bersandar di dinding gua. Pikirannya melayang, sesaat memikirkan orang tuanya, sesaat memikirkan paman keempatnya, sesaat memikirkan wajah-wajah mengejek dari kerabatnya, dan sesaat dia bahkan memikirkan mata dingin pria paruh baya berbaju hitam dari sekte Heng Yue. Dalam keadaan linglung, Wang Lin menatap bangkai burung yang setengah dimakan. Tanpa ragu, ia mengangkat bangkai itu untuk diperiksa lebih dekat. Ia melihat bahwa di dalam bangkai burung itu terdapat sebuah manik merah seukuran kepalan tangan bayi. Ia sangat terkejut saat mengeluarkannya dari bangkai tersebut. Mengapa ada manik-manik di tubuh burung ini? Jantung Wang Lin berdebar kencang saat ia teringat sebuah buku yang pernah ditunjukkan gurunya di desa. Beberapa hewan hidup hingga usia yang jauh lebih tua, dan sesuatu yang disebut dantian akan terbentuk di dalam tubuh mereka. Jika seseorang memakan dantian, umur mereka akan diperpanjang, dan kekuatan mereka akan meningkat. Bahkan anggota tubuh yang telah dipotong akan tumbuh kembali. Ketika melihat deskripsi itu, dia tidak mempercayainya, dan diam-diam mencemoohnya,
tetapi sekarang dia mau tak mau sedikit lebih percaya pada mitos dan legenda setelah bertemu dengan para makhluk abadi. Jantung Wang Lin berdebar kencang hingga rasanya mau keluar dari dadanya. Jika manik ini benar-benar dantian yang dijelaskan dalam buku itu, maka memakannya tidak hanya akan menyembuhkan lukanya dengan cepat, tetapi juga akan memudahkannya untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan lulus ujian untuk bergabung dengan Sekte Heng Yue seharusnya mungkin, setidaknya dia akan mampu lulus ujian ketekunan. Namun, manik itu sangat keras. Sepertinya tidak bisa dimakan. Dia menggunakan beberapa kain compang camping di tubuhnya untuk membersihkannya, mengembalikan warna aslinya. Sebuah manik abu-abu, dengan ukiran 5 awan di atasnya, terungkap. Manik itu tampak sangat tua. Wang Lin sangat kecewa, tidak mau menyerah, ia menggigit manik itu, lalu diam-diam menertawakan dirinya sendiri. Taizu, kau terlalu delusional. Bagaimana mungkin seekor burung yang kebetulan terbang lewat memiliki dantian? Wang Lin menghela napas. Di luar sudah gelap. Ia merasa lelah dan tertidur dengan tempat tidur di sampingnya dan tulang-tulang binatang berserakan di lantai. Karena sekarang musim gugur, suhu turun sangat cepat, terutama di daerah pegunungan. Udara dingin menusuk tubuh Wang Lin. Dia meringkuk, dan malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, sinar matahari mengintip dari luar gua saat matahari terbit. Beberapa tetes embun berkilauan keluar dari manik-manik di sisi Wang Lin. Saat embun berkumpul, ia menetes ke tulang-tulang di dekatnya. Setelah beberapa saat, Wang Lin terbangun. Bukan hanya lengannya masih bengkak, kondisinya tampaknya semakin memburuk. Wang Lin duduk di lantai, merasa sangat sedih. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, apakah aku akan terjebak di sini seumur hidupku? Perlahan ia menoleh dan memperhatikan embun yang menempel pada tulang-tulang itu. Karena haus, ia dengan hati-hati mengambil beberapa tulang dan menjilat embun yang menempel di tulang-tulang tersebut. Rasa manis embun itu cukup enak. Dia tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman setelah meminumnya. Terutama luka di lengannya, ada perasaan nyaman dan gatal saat pembengkakan berkurang. Wang Lin menggosok matanya, dan melihat lengannya dengan saksama. Pembengkakan memang sudah mereda. Dia dengan cepat melihat tulang-tulang di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan lagi yang tertutup embun. Pada saat itu, ia tiba-tiba memperhatikan manik-manik itu dan melihat tetesan embun di atasnya. Ia ingat bahwa semua tulang yang berembun berada di dekat manik-manik itu. Dengan hati-hati ia mengambil manik-manik itu, jantungnya berdebar kencang, dan menggulirkannya di lengannya untuk meratakan embun tersebut. Gelombang perasaan sejuk dan menyegarkan menjalar dari lengannya. Wang Lin menatap lengannya tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, matanya berbinar. Bengkak di lengannya sudah mereda. Dia mencoba menggerakkan lengannya. Meskipun masih terasa sedikit sakit, itu bukan masalah besar. Manik batu ini pasti harta karun. Wang Lin terkejut sekaligus senang. Chapter 9 menuruni tebing. Selama beberapa hari berikutnya, Wang Lin bergantung pada burung-burung yang tersedot ke dalam gua dan terciprat di dinding untuk makanan. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan saksama mengamati manik-manik batu itu. Setiap kali embun muncul, ia akan mengoleskannya ke lengannya. Ia melakukan ini sampai lengannya pulih sepenuhnya. Ia tahu embun ini sangat berharga, jadi ia mengumpulkannya di tengkorak burung. Pada hari itu, ia menaburkan embun yang telah dikumpulkannya beberapa hari terakhir di atas selembar kain dan dengan hati-hati membungkus manik-manik di dalamnya. Setelah memastikan manik-manik itu tidak akan jatuh, ia tiba di pintu masuk gua ketika daya hisap berhenti. Ia menggunakan giginya untuk merobek pakaiannya dan mengikatnya menjadi satu, lalu mengikat salah satu ujungnya ke batu dan ujung lainnya di pinggangnya, kemudian perlahan-lahan turun. Wang Lin telah turun sekitar 5 atau 6 meter ketika tangannya tergelincir. Tubuhnya jatuh dengan cepat, tetapi untungnya pakaiannya kuat dan memberinya waktu untuk berayun ke arah tebing dan meraih dahan sebelum kainnya robek. Keringat dingin mengucur di dahi Wang Lin. Saat melihat ke bawah, ia memperkirakan masih berada 20 meter di atas permukaan tanah. Dengan satu tangan, ia meraih ranting dan dengan tangan lainnya ia meraih kain dan mengikatnya ke ranting. Barulah ia merasa lega. Dia dengan hati-hati bergerak kembali ke tepi tebing dan kemudian mulai turun lagi. Ketika dia berada 10 meter dari tanah, kain itu telah meregang hingga batasnya, Wang Lin melompat turun tanpa ragu-ragu. Pakaiannya tak mampu menahan beban dan mulai robek, tetapi tetap membantu meringankan jatuhnya. Wang Lin merasakan angin membelai wajahnya saat jatuh, serta ranting-ranting patah di bawahnya, memperlambat jatuhnya. Dia memposisikan tubuhnya dengan tepat saat mendarat, jari-jari kakinya mengarah ke bawah, dan berguling menjadi bola saat menyentuh tanah. Tanah terasa seperti pisau batu yang menusuk tubuhnya, menciptakan berbagai luka dalam, terutama luka di kakinya.
Lukanya begitu dalam hingga tulang-tulangnya terlihat. Wang Lin, dengan penglihatan kabur, terengah-engah. Ia berusaha memasukkan kain yang melilit lehernya yang berisi manik-manik itu ke dalam mulutnya dan menghisap embun yang ada di kain tersebut. Setelah beberapa saat, ia berusaha untuk duduk dan, dengan tangan gemetar, mengambil kain itu dan menekannya di atas luka di kakinya saat beberapa tetes embun keluar. Sensasi dingin terasa dari tempat luka itu berada. Setelah melakukan semua itu, Wang Lin jatuh ke tanah dan berdoa agar tidak ada binatang buas yang menyerangnya sebelum ia pulih. Pada saat itu, dia mendengar teriakan dari kejauhan. "Taizu, di mana kau?" Wang Lin terkejut. Dia mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa itu suara ayahnya. Tanpa berpikir panjang, dia mengerahkan seluruh kekuatan yang tersisa di tubuhnya untuk berteriak, "Ayah! Aku di sini!" Pelangi muncul dari kejauhan, berputar mengelilingi tebing di dekat Wang Lin sejenak lalu menghilang. Seberkas cahaya turun dan lenyap, memperlihatkan seorang murid sekte Hang Yue yang menggendong ayah Wang Lin, mengerutkan kening menatap Wang Lin. Ketika ayah Taizu melihat putranya, ia langsung menangis terseduh-seduh. Ia berlari menghampiri Wang Lin dan memeluknya. Sambil menangis, ia berkata, "Taizu, apa yang kau pikirkan? Mengapa kau harus begitu keras kepala? Pernahkah kau memikirkan bagaimana orang tuamu akan hidup jika kau meninggal?" Wang Lin terkejut. Setelah memikirkannya, ia menyadari ayahnya salah paham, dan mengira ia mencoba bunuh diri. Setelah melihat dirinya sendiri dan menyadari betapa babak belurnya tubuhnya, ia tak kuasa menahan tawa getir. Murid sekte Hang Yue, bermarga Zhang, menatap Wang Lin. Ia melihat ke tebing di atas dan melihat pakaian yang robek sebelumnya. Dengan beberapa lompatan, ia memanjat hingga mencapai gua. Ia merasakan kekuatan yang mencoba menariknya masuk dan menunjukkan ekspresi terkejut. Namun, ia cepat pulih dan melompat turun seolah kekuatan itu bukan masalah besar. Ia berkata dengan suara rendah, "Anakmu ingin bunuh diri tetapi diselamatkan oleh kekuatan hisap alami dari gua ini. Sekarang Wang Lin telah ditemukan, mari kita kembali ke sekte dan meminta tetua untuk mengambil keputusan." Murid sekte Hang Yue itu menyingsingkan lengan bajunya, meraih ayah dan anak itu, dan segera meninggalkan tempat itu. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kaki gunung sekte Hang Yue, lalu menaiki anak tangga dan mendekati puncak. Kembali ke sini seperti ini membuat Wang Lin memiliki perasaan campur aduk. Di puncak bukit, ada banyak orang dengan ekspresi muram. Murid Zhang dengan cepat menghampiri salah satu dari mereka dan membisikkan sesuatu. Dahi lelaki tua itu berkerut dan berkata dengan suara dingin, "Karena orang itu sudah ditemukan, kirim dia ke kamar tamu untuk mempertemukannya kembali dengan ibunya." Di dalam ruangan, ketika ibu Wang Lin melihat putranya, ia langsung menangis dan berlari menghampirinya untuk memeluknya. Setelah mendengar dari orang tuanya, ia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika ia melarikan diri dari rumah, orang tuanya kembali ke keluarga Wang untuk mencari paman keempatnya. Ketiganya khawatir akan keselamatannya, jadi mereka pergi mencari ayah Wang Zuo. Karena tekanan dari paman keempatnya, ayah Wang Zuo dengan enggan meminta anggota keluarga untuk membantu meminta bantuan sekte Hang Yue. Ini adalah pertama kalinya sekte Hang Yue menghadapi hal seperti ini, dan awalnya mereka memilih untuk mengabaikannya. Namun, alasan mengapa Wang Lin melarikan diri dari rumah adalah karena tidak diterima di sekte Hang Yue. Meskipun sekte Hang Yue tidak peduli dengan hidup dan mati seorang manusia, jika dia benar-benar meninggal dan berita itu menyebar ke desa-desa terdekat, orang tua tidak akan ingin anak-anak mereka mencoba masuk ke sekte tersebut. Khawatir akan masa depan, mereka mengirim beberapa murid untuk mencari di daerah tersebut. Ayah Wang Lin masih khawatir sehingga dia mengikuti mereka. Dan itulah yang menyebabkan keributan di hadapannya. Setelah beberapa saat, seseorang mengirimkan obat. Ibu Taizu segera berterima kasih kepada orang yang mengantarkannya, dan dengan hati-hati memberikannya kepada putranya. Ini memang obat yang dibuat oleh sekte abadi. Khasiatnya sangat baik. Setelah meminumnya, Wang Lin merasa bahwa ia telah pulih cukup banyak, dan lukanya mulai terasa jauh lebih ringan. Orang tua Wang Lin tak henti-hentinya memberikan kata-kata penghiburan kepadanya. Dia ingin menjelaskan semuanya kepada mereka, tetapi dia tidak yakin apakah mereka akan mempercayainya. Pada saat itu, di aula sekte Hang Yue, beberapa tetua duduk mendengarkan murid Zhang menjelaskan bagaimana ia menemukan Wang Lin. Di ujung meja panjang, seorang pria berwajah merah berkata dengan kesal, "Apa hubungannya hidup dan mati manusia fana dengan seorang abadi sepertiku? Lihatlah sekolah-sekolah abadi lainnya, mana di antara mereka yang seperti kita yang mengirim orang untuk mencari seorang anak yang mencoba bunuh diri karena tidak terpilih. Ini memalukan." Di sebelahnya, seorang pria parubaya berwajah dingin berkata, "Apa yang dikatakan tetua Ma benar.
Di semua sekte di negara bagian Zhao, hanya sekte Heng Yue kita yang seperti ini. Tetapi jika anak itu benar-benar meninggal di pegunungan kita, orang tua akan takut anak-anak mereka akan mencoba bunuh diri jika mereka ditolak. Lalu, siapa yang berani mengirimkan anak-anak mereka kepada kita? Seorang lelaki tua berjubah menyesap teh dan berkata perlahan, sebenarnya, bukankah karena sekte Heng Yue kita telah mengalami kemunduran, kita harus memilih murid yang cocok untuk kultivasi dari kalangan manusia biasa. Jika itu terjadi 500 tahun yang lalu, siapa yang peduli dengan pendapat manusia biasa? Akhirnya, seorang lelaki tua penuh keriput menghela napas dan berkata, jika pemuda ini mencoba bunuh diri sekali, dia bisa mencoba bunuh diri lagi. Untuk mencegah masalah ini berlanjut, mari kita beri pengecualian dan terima dia sebagai murid. Setelah selesai berbicara, dia melirik sekilas ke arah pria parubaya itu. Chapter 10 memasuki sekte. Pria tua berwajah merah itu mengerutkan kening dengan tidak puas dan berkata, Tetua Li, apakah sekte Heng Yue kita benar-benar akan jatuh serendah ini? Membuat pengecualian untuk hidup dan mati seorang manusia biasa. Tetua Li membuka matanya dan berkata dengan suara dingin, Tetua Ma, Patriark menyuruhku untuk menangani masalah ini. Jika tidak ditangani dengan benar, dan sampah ini mencoba bunuh diri untuk kedua kalinya dan orang tuanya menyebarkan berita bahwa kita memaksa anak mereka untuk bunuh diri, bukankah itu lebih memalukan? Jika Anda bersedia bertanggung jawab atas masalah ini, maka saya akan membiarkan Anda menanganinya. Pria parubaya itu segera mencoba mendamaikan keadaan dan berkata, tidak perlu berdebat. Mengapa kita tidak membiarkannya menjadi murid terlebih dahulu, lalu setelah 8 atau 10 tahun, ketika dia gagal untuk terus berlatih, kita bisa mengirimnya kembali dan tidak akan ada masalah. Pria tua berjubah itu menjawab, jika pemuda-pemuda lain mengikuti jejakmu, apa yang akan kita lakukan? Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, ini tugas yang mudah. Setelah ini, kita telah belajar dari kesalahan kita. Ketika kita mengecewakan orang lain di masa depan, kita harus menanamkan gagasan untuk tidak bunuh diri dan itu akan menyelesaikan masalah ini. Adapun Wang Lin ini, karena masalahnya sudah sebesar ini, mari kita terima saja dia sebagai murid. Satu murid tambahan tidak masalah. Selain Tetua Li, dua tetua lainnya memandang pria parubaya itu dengan penuh pertimbangan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pria parubaya itu tersenyum dan berpikir, oh Wang Lin. Aku telah membantu sebisa mungkin. Aku telah membalas budimu atas potongan logam yang diberikan paman keempatmu kepadaku. Aku benar-benar penasaran bagaimana seorang manusia biasa bisa mendapatkan jenis material seperti itu. Yang tidak diketahui pria parubaya itu adalah bahwa paman keempat Wang Lin telah membelinya dari seorang pandai besi. Dia telah melihat banyak hal, dan begitu melihatnya, dia tahu itu tidak biasa. Kali ini, untuk membuat Tai Zu bergabung dengan sekte Heng Yue, dia membawanya keluar. Adapun untuk apa logam itu digunakan, dia tidak tahu. Sepotong logam mengubah nasib Wang Lin. Ketika berita itu sampai ke telinga Wang Lin, dia tidak percaya. Entah bagaimana dia diterima sebagai murid tanpa alasan yang jelas. 2 hari kemudian, ia mengantar orang tuanya pulang dari sekte Heng Yue. Setelah melihat kegembiraan di wajah orang tuanya, ia memutuskan untuk serius berlatih di sana. Namun, cara berpikirnya berubah setelah orang tuanya pergi. Diam-diam dia dipanggil ke tempat para murid menerima tugas dan melihat seorang pemuda yang tampak mencurigakan. Wajah pemuda itu penuh dengan penghinaan. Dia menatapnya dan tertawa. Jadi kau Wang Lin, anak yang menjadi murid dengan cara bunuh diri. Wang Lin diam-diam menatap pemuda yang menantangnya. Pemuda itu mencibir, nak, mulai besok pagi kau datang kepadaku untuk bekerja. Tugasmu adalah mengambil air, tidak kurang dari 10 ember sehari. Jika kau tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini, maka kau tidak akan makan, dan jika kau terus seperti ini selama 7 hari, maka aku akan menyuruh para tetua untuk mengusirmu dari sekte. Ini pakaianmu. Ingat, murid kehormatan hanya boleh mengenakan warna abu-abu. Setelah kau menjadi murid sejati, kau akan diberi warna lain. Setelah selesai berbicara, dia melemparkan pakaian itu kepada Wang Lin dan menutup matanya. Wang Lin mengambil pakaiannya dan bertanya, di mana saya tinggal? Pemuda itu bahkan tidak membuka matanya dan dengan santai berkata, pergilah ke utara sampai kau melihat deretan rumah. Berikan lencanamu kepada murid di sana dan mereka akan memberimu kamar. Wang Lin pergi dan menuju ke utara ke arah rumah-rumah. Pemuda itu membuka matanya dan berkata dengan nada meremehkan, mengandalkan bunuh diri untuk bergabung, dia benar-benar tidak berguna. Saat berjalan di sekte Heng Yue, Wang Lin melihat banyak murid yang mengenakan seragam abu-abu berjalan terburu-buru dengan wajah pucat dan dingin.
Beberapa di antaranya membawa peralatan di tangan mereka dan semuanya bergerak tergesa-gesa. Setelah berjalan lurus beberapa saat, ia melihat deretan rumah. Ada lebih banyak murid yang mengenakan jubah abu-abu di sini, tetapi mereka hampir tidak berbicara satu sama lain. Setelah memberikan lencananya kepada murid berjubah kuning yang bertugas, pemuda itu dengan tidak sabar menunjuk ke sebuah ruangan. Wang Lin sudah terbiasa dengan ekspresi dingin semua orang di sini. Dia sampai di kamarnya dan membuka pintu. Kamar itu luas dengan 2 tempat tidur kayu, sebuah meja, dan 2 kursi. Semuanya sangat bersih dan hampir sama barunya dengan perabotan di rumahnya. Dia memilih ranjang yang tampak kosong. Dia meletakkan barang bawaannya dan berbaring di ranjangnya. Meskipun dia telah diterima di Sekte Heng Yue, itu bukanlah yang dia harapkan. Dia berpikir bahwa dia akan mempelajari teknik keabadian, tetapi tampaknya pekerjaannya adalah mengambil air. Sambil memikirkan hal ini, dia menghela napas dan menyentuh manik batu di depan dadanya. Inilah harta karun yang telah dia peroleh. Wang Lin telah membaca banyak buku dan dia tahu bahaya mengungkapkannya, karena banyak orang akan mengincar harta karun ini. Beberapa saat kemudian, malam tiba dan seorang pemuda yang sangat lelah mengenakan pakaian abu-abu membuka pintu dan masuk. Ia terkejut ketika melihat Wang Lin, lalu langsung tertidur di tempat tidurnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Lin tidak peduli. Dia tahu bahwa dia harus bangun pagi. Dia menyentuh perutnya, lalu mengeluarkan beberapa ubi jalar. Orang tuanya membawanya untuk dimakan ketika mereka pergi mencarinya, dan karena dia diterima, orang tuanya memberikan semua makanan yang tersisa kepadanya. Ubi jalar itu sangat manis. Saat Wang Lin sedang makan, pemuda itu terbangun dan melirik ubi jalar tersebut. Sambil meneteskan air liur, dia berkata dengan suara rendah, "Bolehkah saya minta sepotong?" Wang Lin mengeluarkan beberapa potong dan berkata, "Aku punya banyak di sini. Kalau kamu mau, ambil lagi." Pemuda itu dengan cepat mengambil makanan dan melahapnya, lalu pergi ke meja dan menuangkan segelas air untuk dirinya sendiri. Dia berseru, "Sial, aku belum makan apapun selama 2 hari. Jadi, siapa namamu?" Wang Lin menyebutkan namanya. Pemuda itu tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jadi kau Wang Lin, sampah yang masuk Sekte Heng Yue dengan cara bunuh diri." Ia tiba-tiba menyadari apa yang telah dilakukannya dan berkata, "Saudaraku, namaku Zhang Hu. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di sekte ini yang tidak mengenalmu, jadi jangan salahkan aku atas apa yang kukatakan tadi. Bahkan, aku mengagumimu karena mampu masuk sekte dengan cara ini." Wang Lin tertawa getir. Dia tidak mencoba menjelaskan dan langsung memberikan beberapa potong ubi jalar. Zhang Hu segera menerimanya dan menggigit beberapa kali, lalu berkata, "Wang Lin, sebaiknya kau sisakan sedikit untuk dirimu sendiri. Kau masih baru di sini. Siapa tahu hal jahat apa yang akan dilakukan si musang kuning itu. Sialan, dia bahkan tidak memperlakukan kita seperti manusia." Bersambung ke chapter 11. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.